Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah buat. Kita dengar kesaksian dan betapa kita mengalami kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan dalam hidup kita sepanjang hari-hari ke depan. Mari kita pergunakan waktu ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita yang menjadi pembela hidup kita. Ya, kita buka hati kita biarkan Roh Kudus untuk menjamah hidup kita, menyenangkan hatinya ketika kita menyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Kau segala-galanya. Itu sebabnya kami mau serahkan hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mari sembah Tuhan. Koryana lamaya sandara lamo. Haleluya. Korana labaya sandara lamo. Haleluya. Shararana lambu sirikarana lamaya sandu. Haleluya. Terpuji namamu. Shiralabata kanaralabaya sandarala. Haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu day and night, pagi dan malam, siang dan malam. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ajari kami menyenangkan hatimu. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Day and night, night and day, let the incense arise. Day and night, night and day, let the incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy, you are worthy, You are worthy of it all. Engkau layak Tuhan. Oh, from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Kau layak, you are worthy, Lord. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. Yes, you deserve the glory. Shidara nalama Yesu, Sikara nalamu, Haleluya. Shikandara labaya sanara nalama Yesu, Haleluya. Terpuji namamu. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu, Yesus, 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 Korana lamu, Yesus. Kami mengangkat tangan kami dan berkata, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima sanjungan dari kami. Amin. Benar. Benar. Engkau Yesus yang layak dipuji. Yes. Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Kami rindu hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Karena hadirat-Mu adalah sorga bagi kami. Amin. Kami rindu. Yes. Yes. Ketika kami nikmati hadirat-Mu, itu sesungguhnya sorga Tuhan. Yes, Lord. Who is like you, Lord, in all the earth? Much love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future day could come. Your presence is
heaven to me. Oh, your presence, oh, your presence, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Haleluya. Ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu menjadi keindahan. Kami menikmatinya setiap hari Tuhan. Ajari kami memilih bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Koraka papa para pako kara 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 kesik kere 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 kere. Sekaraka papa para pako kara kora kara kara. Sehingga kami tidak menjadi orang yang takut dan gentar. Sebab kami menikmati hadirat Tuhan. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam ini berbicaralah kepada setiap kami. Ajari kami percaya kami dapat menangkap isi hati-Mu. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Berikan kami hati yang taat. Berikan kami hati yang dapat mempercayai. Dan kemudian kami berjalan dengan penuh ketaatan melewatinya Tuhan. Berjalan bersama-Mu akan membuat kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, oh senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ajari aku menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekarang berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik ya. Nah, baiklah. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang beberapa waktu lalu kita membaca SMA kita. Dan SMA ini bacaan yang tiap hari kita membaca dan ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin bukakan. Dan itu yang menuntun kita. Hari ini kalau saudara bertanya, Bapak mau kasih judul apa ya? Kemalasan vs kerajinan. Karena gini ya, malas dan rajin itu adalah hukum universal. Apa maksudnya hukum universal? Saudara, seperti layaknya hukum gravitasi, itu hukum universal.
Orang yang nggak percaya sekalipun, kalau dia lompat dari lantai 21 akan kena namanya daya tarik bumi atau gaya tarik bumi ini disebut gravitasi atau gaya gravitasi. Nah orang nggak percaya pun tetap dia kalau lompat dari lantai 21 tetap aja dia jatuh. Kenapa? Ya karena hukumnya, sudah ada hukumnya. Walaupun mau Kristen, mau yang tidak Kristen, sekalipun saudara percaya apa tidak percaya, hukum ini tetap bekerja. So that's why saudara dan saya yang harus menentukan, decide sesuai dengan apa yang saudara rindukan resultnya. Sekarang gini ya, saya mau sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau definisikan terlebih dulu apa itu orang rajin. Orang rajin adalah orang yang tidak mau menunda-nunda dari pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi orang tuh kalau suka ada kerjaan lalu ditunda-tunda, itu udah tanda bahwa dia malas. Kalau rajin, berarti orang yang tidak mau menunda, as soon as possible. ASAP singkatannya ya. As soon as possible. Kalau aku bisa selesaikan sekarang, kenapa mesti aku tunda besok? Sebab besok ada pekerjaan lagi yang keluar dari ide-ide yang keluar dari pikiran kita bisa keluar. Yang kedua, orang rajin itu orang yang selalu memiliki inisiatif. Karena kalau orang rajin itu selalu mengerjakan apa yang dibuka Tuhan atau kesempatan yang Tuhan beri dia kerjakan. Sehingga Tuhan terpaksa memberikan inisiatif-inisiatif yang baru. Sehingga dia bisa mengejar impiannya. Dan yang ketiga, orang rajin itu orang yang akhirnya mencapai keberhasilan atau sukses lebih cepat dibandingkan orang malas. Ya, ini hukum universal. Jadi sama-sama sarjana boleh. Tapi orang yang malas, dia mencapai goalnya lebih lambat daripada orang rajin. Jadi, kalau orang rajin gimana? Orang malas gimana? Ya orang yang menunda-nunda lawannya ya. Bahkan apa yang sudah tahu untuk dikerjakan, dia nggak kerjakan. Itu sebabnya Tuhan nggak memberikan ide-ide kreatif dalam hidupnya. Makanya seringkali ada yang bertanya, kok nggak kepikiran ya itu? Kalau saudara terbiasa menyelesaikan apa yang di depan matamu, tahu harus saudara selesaikan, maka otomatis Tuhan akan memberikan ide-ide yang kreatif dalam hidup saudara. Ada aja yang Tuhan tiba-tiba taruh teng gitu. Saudara, pikiran kita ini bisa berhubungan dengan pikirannya Tuhan. Sebab kita punya roh, ya pikiran roh itu bisa diterjemahkan, menangkap pikirannya Tuhan. Lalu pikiran roh itu bisa tersambung dengan pikiran yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau saudara itu tidak menyelesaikan apa yang seharusnya saudara selesaikan, ya saudara tidak akan pernah ada yang namanya inisiatif. Anda nggak akan pernah keluar yang namanya ide-ide kreatif. Nah, kalau orang rajin, itu tadi yang ketiga adalah orang yang bisa mencapai sukses lebih cepat dari orang malas. Nah, orang malas tidak terinspirasi atas keberhasilan orang lain. Ini anehnya. Saudara, orang malas tuh sekalipun diajari, diberitahu, dia tidak pernah terinspirasi. Kalau dia terinspirasi dari kesuksesan orang lain, maka dia akan belajar memacu dirinya untuk meninggalkan kemalasan yang suka menunda-nunda. Mahasiswa yang rajin dan malas kelihatan, saudara. Yang satu 3,5 tahun selesai, dia sampai ada yang 7 tahun. Sekarang nggak boleh 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun dikeluarin sekarang. Karena yang mau belajar lebih banyak.
Kalau dulu ada mahasiswa abadi namanya. Ya kan, ada mahasiswa abadi. Nah, Pak, kenapa sih Bapak mengajari? Karena ini ada bagian yang penting. Kita punya visi, kita punya kerinduan visi itu segera terlaksana. Setiap orang punya namanya impian-impian yang ditaruh di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Bahkan Tuhan menaruh destiny yang kuat dalam hidup kita. Tetapi nggak bisa terjadi kalau saudara hukum yang universal, yang orang dunia saja bisa kerjakan, kalau saudara tidak kerjakan, maka yang rugi kita. Nah, saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan berkenaan dengan kemalasan atau orang yang malas ya. Kita belajar. Bu Flora akan membaca beberapa firman Tuhan tentang kemalasan ya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-24. Apa sih kata Tuhan tentang orang malas? Amsal pasal yang ke-12 Ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekarang saudara perhatikan ya. Tadi saya berikan penjelasan berdasarkan hukum yang namanya hukum universal. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Amsal 12 ayat 24 katakan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Pak, maksudnya apa? Saudara yang rajin, saudara masih punya kemungkinan untuk naik. Itu sebabnya orang yang rajin dia akan memegang kekuasaan karena dia terus naik. Dia langsung upgrade dan satu hari dia mencapai puncak. Baik itu manajer, naiklah supervisor, manajer, akhirnya jadi asisten direktur, jadi direktur, naik lagi direktur utama. Sudah sampai direktur utama, masih muda, terus ada lagi tantangan berikutnya. Karena orang rajin itu selalu mengerjakan apa yang dia tahu. Jadi Tuhan terpaksa memberikan ide-ide yang di depan. Karena Tuhan senang sekali seseorang mencapai goal destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Itu sebabnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba setelah jadi direktur. Gak sedikit, saya punya banyak teman. Udah mencapai direktur, udah mencapai direktur utama. Udah jadi CEO, tapi dia bilang, I still not satisfied yet. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan lagi supaya hidupnya bisa menolong orang lebih banyak. Akhirnya dia membangun bisnis, start dari awal, dengan skill yang kemampuan yang dia miliki, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi sukses di dalam bisnis yang dia jalankan. Sehingga dia bisa mempekerjakan banyak orang. Tadinya dia bekerja untuk orang, sekarang dia belajar bekerja untuk memberkati banyak orang. Saudara, orang itu ya ternyata, nanti pada waktu kita dipanggil Tuhan, itu nggak ditanya kok berapa banyak duit yang saudara punya kok. Nggak ditanya. Nggak ditanya juga. Nggak ditanya deposito berapa. Dan juga nggak saudara bawa pulang. So that's why yang saudara dan saya mesti pikirkan, kenapa saudara mesti rajin. Bagaimana supaya Tuhan membuka ide-ide kreatif di depan saudara untuk mencapai visi yang Tuhan mau dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa jadi berkat banyak orang. Nanti waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita dipanggil Tuhan, yang ditanya bukan berapa duit, berapa pangkat yang saudara punya, enggak sama sekali. Tapi yang dia tanya, nomor satu, berapa banyak orang yang terinspirasi lewat hidup kamu? Berapa banyak orang yang telah diberkati lewat hidup kamu? Akan ditanya. Berapa banyak orang yang telah diselamatkan oleh karena karyamu? Berapa banyak orang berterima kasih karena karyamu memberkati banyak orang? Tuhan akan tanya. Nanti saudara jangan heran ya, di sorga nanti ada kamsia ci, kamsia ko, kamsia pak, kamsia bu. Kenapa? Gara-gara Encik nebengin mobilnya, aku bisa ikut ke gereja dan akhirnya aku kenal Tuhan Yesus. Ci, terima kasih ya. Gara-gara Encik punya bisnis, aku bisa kerja. Aku yang tadinya udah putus asa, akhirnya ada harapan, aku mengenal Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak? Siapa yang membawa jiwa datang kepada Tuhan, dia akan menerima mahkota sukacita.
Amin. Jadi nanti ada mahkota. Bukan deposito yang besar yang akan menerima mahkota, nggak ada tuh. Nggak ada. Dan orang yang memenangkan jiwa akan ditanya. Orang-orang yang memenangkan jiwa akan menerima mahkota. Dan orang-orang itu nanti di surga dia berterima kasih sama saudara. Makanya jadilah orang rajin memegang kekuasaan yang menggunakan kekuasaannya untuk menolong banyak orang. Tapi orang malas mengakibatkan kerja paksa. Jadi dia bekerja bukan karena inisiatif, tapi dia bekerja oleh karena terpaksa kerja paksa, kerja rodi, terpaksa kerjanya berat, dan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kalau orang rajin bekerja untuk mendapatkan segenggam berlian. Gitu bedanya, saudara. Sama-sama bekerja, yang satu bisa jadi berkat bagi banyak orang, yang satu dia harus bekerja hanya untuk menghidupi dirinya sendiri. So that's why, jangan malas. Ayo saudara yang malas, bangkit waktu saudara mendengar ini. Amin. Sekarang yang kedua ya, kita lihat apa kata Tuhan tentang orang malas, supaya saudara tidak ada yang malas. Yang kedua, Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Lihat, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Jadi salah satu tanda orang yang malas itu suka tidur. Tidur lagi. Kayak basurip. Tidur lagi. Nah, Amsal pasal 6 itu kapan ya orang malas itu bangun? Amsal 6. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Jadi orang tuh pengennya tidur. Dan orang yang lamban, kembali lagi ya tadi ya, lamban, orang yang malas, orang lamban akan menderita kelaparan. Jadi kadang-kadang ada orang kenapa kok ngalami kesulitan hidup, kekurangan keuangan. Kenapa jadi struggle? Hidup itu hanya untuk bekerja untuk menghidupi hanya sehari-hari saja. Karena ternyata firman Tuhan, ini Tuhan mengutuk saya, ini bukan kutukan, ini hukum universal. Nah, saudara, hukum universal itu gini, kalau saudara nyebrang, tidak lihat kanan dan kiri, maka saudara akan ditabrak. Mobil misalnya. Ya karena nggak mau lihat kanan kiri. Jadi itu hukum universal. Orang nggak percaya, aku nggak percaya. Dia naik lantai 21, dia turunkan dirinya, jebol. Oh nggak percaya, tapi akhirnya jatuh dan mati. Jadi kalau Tuhan memberikan peringatan ini, berarti tidak boleh ada orang yang malas. Amin apa amin, saudara? Amin. Coba chat yang mau bangkit, bilang chat. Mulai hari ini, chat ya, mulai hari ini saya tidak mau malas. Jangan malas. Karena lapar. Menderita kelaparan. Dan kenapa sih? Nah ini saudara, even Tuhan sendiri tidak bisa membangkitkan orang malas. Coba bayangin. Tapi dia kasih hukumnya untuk menolong orang-orang yang malas. Dengan memperingatkan, malas akan mendatangkan kelaparan. Oleh karena itu, ayo rajin, bangkit. Pak, nanti kita akan pelan-pelan ya. Pak, saya sebenarnya pengen ngerjain ini. Tapi begitu mau kerjain, malas duluan. Nah, saudara mesti membangkitkan. Saya kasih tips ya, kalau lagi males ya. Lagi males nih. Orang-orang yang malas, kalau kau biarkan, itu menjadi habit. Saudara, orang tuh ya, maunya itu maunya itu enak, ya maunya itu diem, maunya itu tidur, santai, maunya gitu manusia itu.
Nah Pak, gimana caranya supaya saya tuh tidak kehilangan itu loh. Saya pengen tapi tidak ada gairah Pak. Nah saudara, nomor satu saudara mesti belajar gini. Setiap hari, kalau saudara mau tidur, tidurnya nyak mengakibatkan apa? Kerja paksa. Kerja keras, kerja rodi, kerja paksa. Bahkan di sini katakan menderita kelaparan. Jadi saudara latih supaya seger olahraga. Saudara lari, yang kuat lari. Treadmill, yang punya treadmill. Oke, sepedaan. Pak, yang paling murah apa? Jalan kaki. 5-6 kilo, lumayan tuh. Seger berarti udah hilang malesnya. Bangkit. Lalu saudara belajar membuat list to do. Ada masa di mana orang-orang tuh kadang-kadang bisa males. Bisa. Tetapi saudara jagai dengan apa? Ada saudara yang bikin, saudara tulis, list to do. Ini list yang harus saya kerjakan. Nah saya di HP saya tulis list to do. Ini kalau saya punya waktu spare kosong, saya harus kerjakan ini. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena nanti pada waktu kita punya waktu kosong, bukan untuk leyeh-leyeh. Tapi untuk mengerjakan yang udah kita set. Yang tidak mampu kita kerjakan di waktu kita sibuk. Yang ketiga, coba baca Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Kita mau belajar, biarin kita bedah supaya kita bisa belajar. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Oke. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Waduh, ngeri banget. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Atap itu adalah tudung bagi sebuah rumah. Rumah tangga. Oleh karena kemalasan runtuh atap. Saya tuh menemui berapa banyak konflik keluarga yang atapnya runtuh oleh karena suaminya males. Dan akhirnya mereka harus bertengkar setiap hari, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan perceraian karena malas suaminya. Ayo laki-laki bangkit, ayo bangkit di masa-masa yang sukar susah seperti ini, ayo kita bangkit. Sebab kalau saudara rajin, saudara bisa melewati banyak hal, bisa mengerjakan banyak hal. Dan oleh karena kelambanan tangan atau karena lambannya tangan, maka bocorlah rumah. Kalau enggak atapnya runtuh, rumahnya bocor, akhirnya remek semua. Jadi ini bicara rumah tangga pun bisa hancur karena kemalasan. Jadi kalau ada orang yang akhirnya saya sebenarnya tidak pengen terjadi, saya nggak lihat itu. Pengennya sih nggak lihat, tapi fakta menunjukkan banyak orang yang bercerai oleh karena suaminya malas. Istrinya kerja keras ya, suaminya ongkang-ongkang kaki. Banyak terjadi konflik dan akhirnya atapnya runtuh. Ini firman Tuhan. Kok Tuhan ngutuki nol? Ini hukum universal. Saudara mesti belajar kalau ini hukum universal. Mau siapa saja, saudara akan lihat hasil yang sama. Itu sebabnya sebelum saya menikah, saya tuh melatih diri saya. Sebelum saya diberikan titipan Tuhan, seorang istri yang samping saya ini. Sebelum saya dibebani anak orang, saya harus membebani diri saya sendiri. Seolah-olah saya bertanggung jawab dengan keluarga. Jadi gimana caranya? Caranya begini. Kalau saya sekolah, orang lain, ini karena saya anaknya dulu anaknya orang miskin. Jadi saya budgetnya itu bukan mepet, tapi sangat-sangat mepet. Atau kekurangan. Sehingga saya melakukan gini. Kalau orang lain ya kuliah 4 tahun, kalau zaman dulu itu kuliah 4 tahun, karena dia 3,5 tahun dia kuliah, lalu setengah tahun dia mengerjakan skripsi. Kalau saya
Orang lain libur semesteran, saya gunakan pergi ke laboratorium. Untuk apa? Mengerjakan tugas akhir. Orang lain pulang, saya tugas akhirnya udah selesai. Saya tinggal bikin skripsi bab 4 dan bab 5. Udah selesai. Begitu kuliahnya selesai, saya udah siap untuk ujian. Yang lain baru bikin proposal penelitian, saya udah selesai. Sehingga saya tidak perlu lagi bayar pada semester berikutnya. Kenapa? Saya udah bisa cari uang, saya bisa kerja, saya bisa ngelamar. Teman saya masih hidup pikuk. Waktu S3, cuman 35 orang. Satu angkatan saya S3, 35 orang. Semua sibuk, udah pelayanan semua. Semua ada pelayanan, seperti saya juga pelayanan. Tugasnya nggak boleh turun, nggak boleh berkurang sedikit pun. Tugas seabrek-abrek juga, pelayanan juga seabrek-abrek. Tapi prinsip ini saya kerjakan bersama. Jadi waktu kuliah, ini prinsip yang saya lakukan. Kalau dikasih waktu kuliah, di waktu kuliah itu harus selesaikan semua tugas termasuk disertasi. Sehingga pada waktu selesai kuliah, disertasi saya udah selesai. Jadi saya menyelesaikannya di tengah-tengah kuliah itu. Bagaimana caranya? Ketemu dosen. Kenapa habis cepat? Ketemu dosen lebih cepat. Tiap kali dia ngajar, saya tanyain. Setiap kali ngajar, saya kasih bab-bab yang minta diperiksa. Kalau saudara udah keluar dari sekolah, itu mau ketemu dosen ya mesti janjian. Belum tentu masih nunggu, waktunya hilang. Ini sambil kuliah, sambil asistensi, dan kemudian dicoret-coret, besok balik lagi, dikerjain lagi, ketemu lagi dosen. Jadi selesai kuliah, saya udah selesai disertasi. Sehingga yang lulus pertama dari 35 orang, hanya 3 orang yang lulus. Yang bersama dengan saya selesai ujian, selesai kuliah, ujian, dan layak untuk diwisuda. 3 orang. Sekarang udah ada beberapa orang lagi. Masih banyak juga yang belum ujian sampai hari ini. Padahal saya udah 5 tahun lebih selesai kuliah. Pak, kenapa? Ya, saudara mesti memilih. Kalau saya tidak mau menunda pekerjaan. Karena hukumnya begini nih, ini hukum universal. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Oleh karena kelambanan tangan maka bocorlah rumah. Jadi saya tidak mau ya oleh karena kemalasan menyebabkan runtuhlah keluarga. Runtuhlah pelayanan. Rumah itu bisa rumah pelayanan yang gereja, rumah tangga itu keluarga. Saya nggak mau gara-gara saya sekolah pelayanan jadi hancur. Saya juga nggak mau karena kemalasan tidak menyelesaikan dan akhirnya pelayanan kita rusak. Kenapa nggak kita prepare lebih awal? Itu sebabnya ngirit, bayarnya juga ngirit, ya kan? Kuliahnya ngirit. Dan akhirnya wisuda duluan. Kan asik. yang lewat, dia mau ketemu dosennya, udah males. Dosennya susah diketemuin. Minta waktunya direvisinya juga lama. Karena apa? Karena nggak ketemu sekolah. Coba kalau tiap minggu ketemu sama dosennya, mudah kita menyelesaikan. Coba anak-anak yang mendengarkan kebenaran ini, coba anak-anak yang masih kuliah, tiru ya. Dulu waktu saya kuliah, saya lakukan ini. Dan sampai saya kerja, sampai saya pelayanan, udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya cucu, saya tetap lakukan in the same way. Dan itu membuat Tuhan memberkati keluarga kita, pelayanan kita. Karena apa? Karena Tuhan lihat tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekarang, Amsal pasal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat, yang ke, Amsal pasal 12 ayat 27, 27. Ya, Amsal 12 ayat yang ke-27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya.
Saudara, kalau saudara sales, ini ayatnya bagus nih. Orang malas tidak akan closing gitu ya. Tidak bisa menangkap buruannya. Orang marketing nggak pernah, orang kalau yang rajin marketing bisa mencapai, bisa closing. Mencapai goal, mencapai target. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Artinya bisnisnya tidak akan berhasil. Tapi kalau kamu rajin, bisnismu berhasil, kamu diberkati, harta berharga kamu bisa dapatkan. Dan saya berdoa, ini ya mulai tadi visinya, rencananya, goalnya, rumah tangganya. Sekarang Tuhan bicara mengenai berkat. Amsal 12 ayat 27. Orang malas itu tidak bisa menangkap buruannya, nggak bisa menangkap kangtaunya, tidak bisa menghasilkan keuntungannya. Tetapi orang rajin memperoleh harta. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara step by step ya. Sekarang Amsal pasal 18 ayat 9. Amsal pasal 18 ayat 9. Ya. Oke, Amsal 18 ayat yang 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, saudara, ini yang kemarin saya taruh quote di IG saya. Ini ngeri sekali. Lihat ya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara tidak perlu menghancurkan organisasi saudara dengan cara berondong atau bombardir. Tetapi kalau dengan kemalasan saja menurut hukum nih, menurut hukum Tuhan, maka dia telah menjadi saudara dari si perusak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, kalau saudara malas, itu apa saja yang di tangan saudara jadi rusak gitu. Apa saja. Pekerjaan jadi rusak, nggak pernah berhasil. Kasih studi, rusak. Kuliah, rusak. Apalagi yang rusak? Bisnis, rusak. Dikasih warisan oleh orang tuanya, dikasih kerjaan orang tuanya, rusak. Saudara, banyak anak-anak yang tidak dilatih dengan cepat dan rajin. Apa sih yang terjadi kepada orang-orang itu? Ada orang yang menghabiskan harta orang tuanya dipikirnya bisa sampai 3 keturunan, tapi ternyata sampai 1 keturunan aja belum selesai, udah habis. Saudara. Kenapa? Karena dia merusak. Kenapa rusak? Karena ini, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dengan kata lain, saudara dikasih bisnis, rusak. Saudara dikasih kerjaan, rusak. Saudara dikasih kepercayaan untuk kuliah, rusak. Berapa banyak orang yang disekolahkan oleh orang tuanya di luar negeri dan pulang tidak berhasil atau rusak. Berapa banyak orang dibiayai oleh orang tuanya dan rusak juga bisnisnya. Karena ini Alkitab ini. Karena kemalasan. Wah, kalau begitu betapa bahayanya. Iya. Nah, sekarang saya mau pada bagian akhir. Pak, bagaimana sih nasihat firman Tuhan dengan kemalasan kok merusak harta, merusak, tidak bisa mencapai buruan, keluarganya hancur. Sekarang ini menjadi perusak dari semuanya. Coba bayangin. Sekarang kalau begitu apa sih Pak yang harus saya lakukan? Kita belajar ya nasihat firman Tuhan dari orang-orang yang malas. Mari kita membaca Amsal pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Saudara, ini perintah Tuhan ya. Gimana sih Pak supaya kita bisa belajar Amsal pasal 6 itu untuk orang-orang yang malas ya. Kalau saudara sudah rajin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara anggap ini siaran ulangan. Tapi kalau saudara masih malas, ini kebenaran akan merombak saudara dan saudara bisa berhasil hidup saudara karena mentaati kebenaran firman Tuhan. Iya Bu, silakan Bu. Amsal 6 ayat 6 dan 7. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. On kan itu? Belum on.
Amsal 6 ayat 6 dan 7. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Perhatikan ya. Ayat yang ke-6 ditulis, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sebab gini ya, perhatikan. Ini menurut saya sih agak keterlaluan. Masa orang disuruh belajar semut? Ini masa orang university coba belajar sama anak TK gitu kira-kira. Tapi masih anak, itu sama-sama manusia. Ini derajatnya turun banget. Orang disuruh belajar dengan semut. Ini sebenarnya Tuhan pengen menegur setiap orang yang malas. Kamu kalau malas tuh kamu kalah sama semut. Apa Pak salah kalahnya? Nih, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya. Hidupnya kamu perhatiin. Dia itu bijak. Kenapa disebut bijak? Ayat yang ke-7, dengarkan ini ya. Ayat ke-7, Amsal 6 ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, biarpun tidak ada pengaturnya, biarpun tidak ada penguasanya, dia menyediakan, ayat yang ke-8, coba ayat 8. Amsal pasal yang ke-6 ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut tahu kalau musim penghujan dia nggak bisa kerja. Dia nggak punya payung kayak saudara. Dia waktu musim dingin dia nggak punya jaket kayak saudara. Dia nggak bisa kerja. Itu sebabnya dia punya time management yang keren. Dan suruh belajarnya sama semut yang punya time managementnya yang keren. Kalau dia gagal mengumpulkan rotinya di musim panas, musim dingin dia pasti mati. Karena saudara tahu kan semut itu, kalau dia lagi bawa barang, saya suka iseng juga itu. Dia bawa barang apa gitu, makanan apa-apa, terus kemudian saya iseng, saya rontokin, dia jatuh, nyebar gitu. Itu saudara, saya suka iseng belajar lihat. Nanti dia kalau saya tinggal dia datang lagi, diambil lagi, digotong lagi sama teman sama rame. Time managementnya bagus banget, bijak. Tuhan yang bilang bukan saya, bijak. Lihat tuh semut, semut itu nonstop. Cobain saudara kalau nggak percaya. Lihat ya, walaupun itu gotong, nggak kuat sendiri digotong rame-rame. Saudara pernah lihat ada makanan gede jatuh, dia nggak mampu mecah, digotong sama rame-rame. Lalu disimpan. Ambil lagi makanan, dia simpan. Ambil lagi makanan, dia simpan. Karena musim dingin dan musim dia pada waktu masa rasa dingin atau masa di mana dia tidak bisa hujan. Dia kalau ada hujan, ya udah makanannya hilang. Itu sebabnya dia simpan di musim panas. Nah, sekarang perhatikan, kenapa Tuhan bilang bijak? Karena dia bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak menggunakan waktunya leha-leha. Dia tidak membuang waktu begitu saja. Saya berdoa supaya kebenaran ini akan menolong saudara untuk selalu menggunakan waktu dan memanage waktu dengan baik, seperti belajar seperti semut, punya time management yang baik. Saya tidak berkata bahwa saudara harus tidak tidur. No, Tuhan tidak pernah berkata begitu. Saudara harus tidur rest. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini untuk menolong saudara yang lamban, suka menunda-nunda. Orang yang udah tahu apa yang dikerjakan tidak dikerjakan. Akhirnya yang lain bisa berhasil, dia tidak pernah berhasil. So, saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Dan kalau saudara lagi dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas, saudara minta hadiratnya. Your presence is really heaven. Nanti Bu Flora akan berdoa untuk setiap pokok doa yang datang ya. Your presence is heaven.
to me. Your presence is heaven to me. Katakan, your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan berdoa buat teman-teman kita yang membutuhkan dukungan doa. Jangan pernah lelah untuk berdoa, sebab Tuhan sudah menyediakan jawabannya ketika kita berseru kepadanya. Kami merendahkan diri dan kami berdoa malam ini bersama dengan teman-teman kami yang ada di mesbah doa, Tuhan. Kami mau berdoa kami manjatkan doa untuk anak-anak-Mu yang menaikkan pokok-pokok doa. Secara khusus kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang menderita sakit, Tuhan. Kami percaya, kami berseru kepadamu, Engkau yang akan menolong, Tuhan. Sebab Engkau sangat mencintai keluarga anak-anak-Mu. Ketika ada seorang anggota keluarga yang sakit, bukan hanya orang yang sakit itu yang menderita, tapi semua seisi keluarganya ikut bersama-sama. Karena itu kami berdoa, kami bawa dalam doa untuk teman-teman kami yang mengalami stroke, Tuhan. Mereka yang butuh untuk mengalami pemulihan daripadamu. Kami nggak tahu apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan. Tapi malam ini kami bawa dalam doa anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan. Kami berseru, Tuhan, mereka yang harus menjalankan operasi, Tuhan. Kami berdoa, kami berdoa buat Bu Sri yang mengalami sakit levernya, Tuhan. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan, Tuhan. Kami berdoa buat anak-Mu yang mengalami sakit gatal-gatal di seluruh bagian tubuhnya. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus sembuhkan. Kami mau berdoa buat mereka yang mengalami gangguan pada ginjalnya, pada empedunya. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus bagian yang sakit. Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau kembalikan secara normal. Kami berdoa, Tuhan, kami berdoa yang mengalami sakit pada bagian kepalanya, pada bagian otaknya. Kami berdoa yang sedang mengalami pemulihan pasca operasi. Kami berdoa Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan teman-teman kami yang terbaring di rumah sakit pasca operasi. Tuhan, Kau pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang mengalami sakit lambung, Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Mereka yang mengalami sakit pada bagian korakar tulang-tulangnya, urat dan seluruh sistem pergerakannya, Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, buat setiap teman-teman kami, teman-teman kelompok Kersel kami yang sedang sakit, Tuhan, Kau menjamah dan menyembuhkan. Tuhan. Lewat setiap Kersel yang ada, kami bergandeng tangan, kami bersatu padu. Bahkan apa yang rasanya tidak mungkin, Tuhan bisa jawab.
Tuhan akan menjawab lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara, kekasih, rekan-rekan kami yang mengalami sakit dalam hubungan, dalam relasi Tuhan. Mereka yang mengalami bentrok antar saudara, orang tua dengan anak Tuhan. Kami yang mengalami persoalan, kami yang mengalami terganggu dengan pimpinan yang rasanya bagi kami sepertinya tidak adil, mengalami gangguan relasi, kami berdoa malam ini, kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus. Ajari kami memandang yang lain lebih utama, sekalipun itu berat Tuhan. Tapi kami berdoa malam ini Engkau mencurahkan kasih-Mu berlimpah-limpah. Bukan karena kami mampu, tapi kami meminta Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami tidak mau mengalami sakit sekalipun dalam hal relasi. Kami ingin biarlah kasih Kristus yang menguasai hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa kasih-Mu yang memampukan kami untuk memaafkan mereka yang mengalami relasi dalam internal keluarga. Engkau mengurapi, Engkau menolong Tuhan. Biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kayak berdoa berikan keluarga yang harmonis, suami yang mengasihi istri, istri yang tunduk dan menghormati suami, anak-anak yang korak. Aku berdoa anak-anak mereka Kau buat berhasil Tuhan. Aku berdoa biarlah anak-anak mengalami nilai-nilai yang baik dalam keluarga. Mereka menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan oleh karena nilai ini bangun di tengah-tengah orang tuanya. Kami mau berdoa kayak berdoa di antara anak-anak-Mu yang malam ini dalam mesbah doa. Tidak ada yang menjadi yatim piatu. Kami punya keluarga. Kami punya keluarga di dalam gereja. Kami punya keluarga dalam Kersel. Kami punya keluarga bukan hanya secara jasmani, tapi kami juga punya keluarga rohani. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa Engkau sediakan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Aku berdoa buat mereka bisa menikmati setiap pekerjaan yang Kau berikan. Anak-anak-Mu yang membutuhkan terobosan finansial. Mereka yang perlu membayar untuk uang sekolah, anak-anak yang membayar uang kuliah, yang harus ujian Tuhan, bayar uang ujian, yang harus membayar uang kontrakan rumah Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan. Kami berdoa Tuhan buat terobosan. Tuhan, dan ajari kami mengenal hukum surga. Bagaimana kami mengalami terobosan finansial. Tapi kalau anak-Mu malam ini membutuhkan pertolongan, kami berseru kepada Bapa. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu. Kau sediakan pertolongan kepada mereka pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami. Menjelang masa-masa pemilu pada bulan Februari tahun depan Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Berikan kami kebebasan memilih tanpa rasa takut. Berikan kami dapat memilih dengan jujur. Kami berdoa Engkau memberkati bangsa ini. Berikan keamanan dan stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas pertahanan, dan juga seluruh stabilitas ekonomi di seluruh negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat semua, jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tanganmu saudara. Mari kembalilah dalam aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan setiap hari. Sampai jumpa pada mesbah minggu depan. Tuhan memberkati.